Berdasar dari cerita flashbacknya Loki yang dimulai dari manga One Piece chapter 1152, Harald merupakan salah satu karakter terkuat pada masanya yang bisa dibilang kekuatannya sebanding dengan Rocks di Sebex yang disebut-sebut sebagai bajak laut terkuat pada masa itu. Kekuatan Sebex sendiri sudah teruji klinis dalam insiden di Pulau God Valley di mana sendirian dia bisa mengalahkan Garling yang merupakan komandan pasukan God Snake berikut dengan beberapa anggota God Snake yang lain. Menariknya, meski sudah dikuap Loki habis-habisan oleh Sebex, Garling tetap tidak mati juga. Memang benar, gara-gara koplokannya Sebex, proses regenerasinya tubuh Garling berjalan jauh lebih lambat dari seharusnya. Meski begitu, pada akhirnya tubuh Garling masih bisa kembali utuh dan kekuatannya masih bisa pulih kembali untuk mencabut nyawanya Sebex di akhir insiden. Bayangkan bagaimana jadinya jika ada seseorang yang kekuatannya setara Sebex tetapi juga memiliki tubuh yang abadi seperti Garling. Siapa coba yang bisa menghentikannya? Dan orang itu beneran ada loh. Dia adalah seorang member God Snake yang bernama Raja Harald. Jika Sebex yang sedang berada di bawah pengaruh Domi Reversi saja butuh koalisi antara Monkey D. Garp dan Goldie Roger untuk bisa menghentikannya, itu pun mereka harus mempertaruhkan seluruh kekuatannya dalam sekali serangan. Rasanya agak kurang make sense kalau Loki akan bisa mencabut nyawa Harald seorang diri. Akan lebih masuk akal jika Shanks yang pada malam saat insiden itu terjadi kebetulan sedang berada di Elbaf, ikut nimbrung membantu Loki menghentikan Harald. Terlebih lagi di chapter 1168 disebutkan bahwa yang seharusnya naik pangkat dari seorang God's Blade menjadi seorang God Snake adalah Shanks. Hanya saja karena Shanks kabur sesaat sebelum upacara pelantikan, dipilihlah Harald untuk menggantikan posisinya. Dari sini setidaknya bisa disimpulkan kalau kekuatannya Shanks pada masa itu tidak jauh berbeda dengan Harald, entah itu sedikit lebih kuat atau sedikit lebih lemah darinya. Jadi jika dia bekerja sama dengan Loki, apalagi Skopper Gaban juga ikutan nimbrung, maka akan sangat wajar kalau Harald akhirnya bisa dikalahkan. Masalahnya sampai detik ini, saksi hidup dalam insiden itu yaitu Jarul tidak pernah menyinggung-nyinggung soal Shanks dalam insiden kematian Raja Harald. Di chapter 1136, perkataannya kepada Luffy dan kawan-kawan malah seolah membenarkan kalau Loki lah yang sendirian telah membunuh Raja Harald. Masalah lainnya lagi, Harald yang sudah diberi tato deep sea kontrak oleh Imu, sekarang jadi memiliki tubuh yang abadi seperti Garling. Sehingga meski Shanks, Loki, Gaban, dan Jarul sukses mengalahkannya dalam adu kekuatan, tetapi tubuh Harald akan segera beregenerasi kembali. Terlebih lagi, satu-satunya kematian yang menimpa seseorang yang sudah diberkahi keabadian oleh Imu hanyalah kematiannya Gorosei Saturn. Itu pun bukan karena dikalahkan oleh Luffy atau makhluk fana yang lain, melainkan dicabut langsung keabadiannya oleh Imu Sama sebagai bentuk hukuman karena dinilai tidak becus mengurusi masalah banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh Imu Sama sendiri. Dengan kata lain, belum ada satupun kekuatan yang diperlihatkan mampu membunuh makhluk yang sudah diberi keabadian oleh Imu. Bahkan pancaran Hoshoku Hakinya Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet saja hanya mampu mengirim para Gorosei kembali ke habitatnya masing-masing. Dengan begitu, satu-satunya alasan yang paling masuk akal kenapa Harald bisa mati hanyalah karena Imu telah mencabut keabadiannya. Tapi apa alasan Imu melakukan hal itu? Apakah hanya karena Harald kekeh menolak permintaan Imu untuk menjadikan Elbaf sebagai negara militer yang mengabdikan dirinya kepada pemerintah dunia? Bisa jadi. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian, jika Harald begitu mencintai rakyatnya, kenapa seluruh prajurit istana justru berakhir tewas di tangannya? Sebaliknya, jika yang diinginkan Imu adalah menguasai pasukan tempur kerajaan Elbaf, kenapa dia yang bisa mengendalikan tubuh Harald malah membiarkan Harald menghabisi prajuritnya sendiri? Dari dua kemungkinan yang sangat kontradiktif tersebut, kemudian muncul sebuah teori yang menurut saya paling masuk akal. Di chapter 1168 kan, Harald sempat menyuruh prajuritnya untuk mengikat tubuhnya di tiang istana sebelum menyuruh salah satu dari mereka untuk memanggil Jarul dan Loki agar menghadap ke istana. Namun di chapter 1152, saat Loki dan Jarul masuk ke dalam ruangan, mereka mendapati para prajurit itu justru merajam tubuh Raja Harald secara berjamaah dengan menggunakan pedang tombak mereka masing-masing. Dugaan saya, rencana Harald agar tubuhnya diikat di tiang istana gagal total, gara-gara tali yang digunakan untuk mengikatnya adalah tali jemuran portable. Meski tali tersebut terbuat dari baja kuat tahan karat, tetapi panjang maksimalnya cuma 4,2 meter. Jadinya tidak mungkin bisa mengcover secara keseluruhan tubuh sang raja raksasa. Tapi kalau hanya untuk dipakai menjemur baju, tidak usah diragukan lagi kekuatannya, karena tali ini mampu menahan beban hingga 20 kg. Tali jemuran portable ini sangat cocok untuk dipakai di apartemen, rumah susun, ataupun rumah tapak. So, buruan klik icon YouTube Shopping di bagian bawah video ini jika kalian membutuhkannya. Nah, gara-gara salah spesifikasi tali inilah, Harald yang merasa sudah tidak mampu lagi mengendalikan tubuhnya sendiri, kemudian mengambil keputusan yang sangat ekstrim, yaitu menyuruh para prajurit untuk membunuhnya saja. Dan ketika para prajurit sedang menancapkan tombak pedang mereka ke tubuh Harald, itulah Loki dan Jarul masuk ke dalam ruangan. Salah sangka kalau para prajurit sedang melakukan
melakukan kudeta, tanpa pikir panjang, Loki dan Jarul langsung menyerang mereka semua. Sesaat setelah semuanya berhasil dilumpuhkan, di luar dugaan Harald yang sempat dikira sudah mati bangkit lagi. Tapi kali ini sudah di bawah kendali Imu Sama secara penuh. Imu melalui perantara tubuh Harald kemudian menggunakan teknik Domi Reversi untuk mengubah para prajurit istana ke versi iblis mereka masing-masing. Sehingga Loki dan Jarul terpaksa harus bertarung melawan rekan sebangsa setanah airnya sendiri. Meski begitu, dengan menggunakan kemampuan telepatinya, seperti yang Sebex lakukan kepada Garp dan Roger dalam insiden di Pulau God Valley, Harald memberitahu Loki apa yang harus dia lakukan. Dia kemudian menyuruh Loki untuk pergi ke ruang harta guna menyelamatkan buah iblis legendaris yang secara turun-temurun terus dijaga oleh keluarga kerajaan. Di momen itulah Loki akhirnya mendapatkan Ragnir yang sekilas terlihat di manga One Piece chapter 1152 tergeletak di belakang peti yang berisi buah iblis legendaris. Merasa sudah mendapatkan power up yang luar biasa, bukannya pergi membawa kabur buah iblis legendaris seperti perintah ayahnya, Loki justru balik ke ruang raja untuk mencoba kekuatan senjata barunya. Dengan Ragnir inilah Loki mulai membantai para prajurit yang sudah didomi reversi, dan entah apa yang terjadi, Loki tidak bisa tertular oleh kekuatan iblis tersebut meskipun saat itu dia sedang berada di kampung halamannya sendiri. Pertarungan dahsyat pun terjadi yang berujung pada kematian Raja Harald di tangan Loki yang disaksikan secara langsung oleh Jarul yang di kepalanya sudah tertancap pedangnya Harald. Setelah membunuh Raja Harald, Loki pergi dari negeri Elbaf, tetapi bukan untuk kabur dari tanggung jawab, melainkan untuk membawa pergi buah iblis legendaris dan menyembunyikannya di suatu tempat sesuai dengan perintah ayahnya. Makanya di chapter 1136, Jarul bilang kalau dia percaya alasan Loki menghabisi Harald juga untuk mengikuti jejak langkahnya Nika. Namun setahun berikutnya, buah iblis legendaris tersebut berhasil dicuri oleh seorang agen Cyberpol yang bernama Huiswu. Gara-gara kehilangan buah iblis warisan bapaknya itulah, Loki terus mengamuk setiap kali tidak berhasil menemukan buah iblis tersebut di pulau-pulau yang dia singgahi. Padahal pada tahun yang sama, buah iblis yang dicuri oleh Huiswu itu sukses direbut oleh Shanks yang pada waktu itu baru setahun membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Nah, Loki yang tidak tahu kalau buah iblis yang dia cari sudah berhasil diamankan oleh Shanks, terus melanjutkan pencariannya dan menebar teror di lautan New World. Hingga 6 tahunan yang lalu, takdir mempertemukan Shanks dengan Loki yang berujung pada dikoplokinya Loki untuk kemudian dikirim pulang ke Elbaf agar mendapatkan hukuman. Ironisnya, sampai di momen ini Loki masih belum tahu kalau buah iblis yang dia cari-cari sebenarnya sudah sempat Shanks amankan sebelum akhirnya secara tidak sengaja dimakan oleh seorang bocah bernama Monkey D. Luffy. Yap, buah iblis legendaris yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga kerajaan Elbaf itu adalah Gomu Gomu no Mi alias Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Sun God Nika. Nah, sampai di sini rasanya ada yang aneh bukan? Loki yang berhasil mengalahkan Harald justru berakhir kalah di tangan Shanks yang sudah kehilangan satu lengannya. Sehingga akan sangat tidak masuk akal jika Loki bisa mengalahkan Harald sendirian. Meskipun perkataan Jarul di manga One Piece chapter 1136 seolah sudah mengkonfirmasi hal itu. Kuat dugaan apa yang diingat oleh Jarul tentang kejadian di malam itu sedikit bias dengan fakta aslinya karena otaknya mengalami cedera parah akibat sebuah pedang tertancap di kepalanya. Loki memang membunuh Harald, tetapi itu dia lakukan atas permintaannya Harald sendiri. Mungkin dengan menggunakan Haushoku Haki level tinggi, Harald bisa memutus sementara koneksinya dengan Imu sehingga untuk sesaat tubuhnya tidak akan bisa beregenerasi lagi. Saat itulah dia menyuruh Loki untuk segera membunuhnya sebelum koneksinya dengan Imu tersambung kembali. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.